Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ternyata mencium adanya indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Kita akan berbincang pakar hukum pidana Trisakti, Bu Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore. Bu Yenti, aroma ada tindakan ini begitu sudah tercium sejak lama katanya. Apa sebetulnya indikasi tindak pidana pencucian uang yang Anda lihat dari kasus Rafael Alun Trisambodo ini? Ya baik, dari kasus ini kan kalau menurut Menko Polhukam ya itu kan 2012 saja KPK sudah curiga katanya gitu ya. Itu kan kita dengarkan gitu ya. Nah, kecurigaan kalau ada LHKPN yang ada LHKPN nanti kan di sana kan ada transaksi ya, ada PPATK ya. Nah itu kan nanti kan akan kelihatannya adalah dari mana sih uang itu masuk sebesar itu, yang dalam hal ini adalah ketika beli rumah, beli tanah, beli macam-macam itu kan itu sudah ada sebetulnya kan ya. Hanya gini, ini sekarang pelajaran untuk kita semua ya, LHKPN. Katanya LHKPN ini ketika ada kejahatan, ada fakta penganiayaan ini ya, penganiayaan berat ya. Penganiayaan berat ini baru kemudian muncul karena Rubiconnya tidak ada di LHKPN. Artinya apa? LHKPN ini dilihat karena kok ada mobil Rubiconnya, ternyata di situ tidak masuk kan gitu ya. Sehingga muncul. Padahal kalaupun ini tidak ada kasus ini harusnya 56 miliar milik pejabat eselon 3 ini kan harusnya sejak awal dong menimbulkan bilangnya apa sih? Ya. Bilangnya apa ini habis? Udah bilang tadi. Ya loh. Ya, Bu Yenti, kami bisa menangkap suara Anda, tetapi tampaknya ada gangguan teknis sedikit. Bu Yenti, kami coba hubungi kembali, Bu Yenti. Ya, pemirsa kita tahu dan baru saja kita juga mendengar bagaimana pernyataan Bu Yenti, begitu pakar hukum pidana Trisakti yang menyebut bahwa sebetulnya ini sudah ada indikasi pencucian uang dan tercium sejak lama. Ini sejak tahun 2012 begitu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Rafael sempat diselidiki oleh PPATK sejak tahun 2012. Mengapa ini kemudian menjadi atau memakan begitu lama begitu untuk bisa ditindaklanjuti, sementara temuan sudah ada sejak tahun 2012. Kita akan coba diskusi kembali dan lakukan, sementara kita beralih ke informasi lain terlebih dulu, dan sementara kami masih coba menghubungi dari Bu Yenti sendiri. Bu Yenti? Bu Yenti? Baik, kami hadirkan juga grafis dari terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun yang terdaftar. Kalau kita lihat tanah dan bangunan ini ada sebesar 51,9 miliar rupiah, sementara transportasi ada di angka 425 juta rupiah, serta harga bergerak lainnya yakni sebanyak 420 juta rupiah. Data ini yang baru terdaftar begitu ya di LHKPN. Selain 3 data tadi juga ada surat-surat berharga dengan total senilai 1,5 miliar rupiah, ada kas sebesar 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 419 juta rupiah, di mana total kekayaan ini mencapai 56,1 miliar rupiah. Angka ini tentu saja sangat besar dan bahkan lebih besar begitu ya daripada kita lihat ini juga. Ya, Agung dan pemirsa, memang angka yang cukup fantastis ya bila kita lihat, bahkan informasinya angka yang dimiliki oleh Rafael Alun ini beda tipis dengan Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani ya. Padahal hanya duduk di pejabat eselon 2 begitu, tapi ternyata harta yang dimiliki hanya beda tipis begitu dengan sekelas menteri. Dan itu yang baru terdaftar ditulis. Nah, ini kita juga memiliki data? Informasi terkait dengan harta Rafael Alun yang tidak terdaftar di LHKPN. Sebelumnya tadi ada mobil. Robicon dan kini juga ada Harley Davidson series Street
Shell nih, Street Glide ya. saya Ini, takut salah nih nanti. ini ada kisarannya di harga 1,16 miliar rupiah. Ini yang menjadi sorotan warganet netizen begitu ya. Iya. Awal mula ini kemudian terungkap juga karena anak dari Rafael ini, sang pelaku penganiayaan kerap kali memamerkan kekayaannya begitu. Betul. Termasuk sempat ada foto yang beredar juga ketika pelaku ini mengendarai sepeda motor Harley Davidson ini, gitu dan ya. juga mobil. Oke. Eliza dan pemirsa, kita coba kembali hubungi Bu Yenti, tampaknya sudah bergabung bersama kami lagi. Bu Yenti, selamat sore. Iya, selamat sore ya. Bu Yenti, kami sempat mengalami kendala teknis tadi, sempat terputus ya sambungan kita. Tadi Anda juga sempat menyampaikan Bu Yenti bahwa memang dugaan pencucian uang ini sudah tercium sejak tahun 2012. Ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga bahkan ini mengungkapkan hal senada begitu. Dari kacamata Anda, mengapa ini begitu lama begitu? Apakah memang memerlukan waktu yang cukup panjang begitu dari 2012 untuk kemudian diusut? Iya, ya begini. Begini caranya ya, kan gini, memang pencucian uang itu kan memerlukan kejahatan asal ya. Kalau berkaitan dengan pejabat negara, ya pejabat negara atau ASN, ini kan kemungkinannya adalah korupsi ya. Atau nanti ini apalagi pajak kan ya. Jadi kan nanti harus ditelusuri berapa sih gajinya, kemudian kenapa sih sampai besar sekali. Dan yang heran tuh begini, menurut saya ya kemarin itu kan antara KPK, PPATK dan Kementerian Keuangan ya seolah-olah saling menyalahkan kan gitu ya. Ini sudah jadi pembahasan publik lah. Nah ini kan harusnya sekarang itu adanya di KPK. Permasalahannya di KPK karena PPATK sudah mengatakan bahwa sudah melaporkan gitu ya di PPATK. Nah permasalahannya KPK itu bagaimana sih berfungsinya terhadap LHKPN? Ya, ini kan yang sekarang saja 31 Desember harusnya kan gitu ya, sampai nanti Maret. Nah harusnya yang ini sudah masuk kan, yang 56M ini harusnya sudah dibahas gitu loh, dicari. Jangan sekarang dicari karena ada laporan seperti ini gitu kan. Kemarin KPK mengatakan bahwa sedang menunggu juga sampai dengan Maret, yang nggak usah lah itu Maret ya nanti yang lain. Tetapi yang sekarang ini harusnya segera diklarifikasi sejauh mana akurasi dari yang dilaporkan ini. Jadi LHKPN itu juga harus ditindaklanjuti. Jadi sebetulnya pada waktu Pak Bambang Wijayanto ya, saya ingat sekali saya diundang, kita sudah berbicara LHKPN ini mau diapakan gitu kan. Apakah waktu itu sampai dengan pembahasan apakah perlu pakai materai sehingga kalau nanti ada yang bohong itu langsung menjadi alat bukti. Jadi sudah banyak sekali yang kita bahas pada waktu itu. Ya kalau sekarang ini LHKPN seperti kewajiban tapi tanpa sanksi. Oke, artinya bisa melaporkan, kan tetapi tidak bisa dipastikan kebenarannya gitu. Jadi orang bisa saja melaporkan fiktif begitu. Betul. Dan tidak ada gunanya, apalagi kalau dikatakan tadi sebagai pencegahan. Pencegahan itu signifikan sekali, sebetulnya sangat signifikan gitu ya, untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau memang seolah-olah kan loncat ada TPPU. Jadi kalau ada ya 56M yang sangat tidak pantas kalau memang yang bersangkutan ini penghasilannya hanya sebagai ASN dengan gaji terbesar katanya 49 juta ya. Ininya tunjangannya dari 5 juta gaji pokok, tunjangan 49 juta pun itu yang tertinggi di Kementerian Keuangan. Berarti kan nggak mungkin, ya kan? Yeah. Nah seperti ini harusnya kan didalami apalagi bahwa Menko Polhukam mengatakan sejak 2012 sebetulnya sudah diendus, atau bahkan KPK mengatakan sudah beberapa waktu yang lalu kami curigai. Ya jangan dicurigai saja, langsung dilakukan. Ini sekarang membuka ke permukaan gara-gara kasus ini dan kemudian tersorot begitu ya dari berbagai pihak begitu. Bahkan kalau tadi kita lihat di grafis ada data harta kekayaan dimiliki oleh Rafael ini hanya beda tipis begitu dengan harta kekayaan dimiliki oleh Menteri Keuangan sendiri begitu. Ya sebetulnya saya sih nggak mau membandingkan seperti itu ya, bukan membandingkan dengan menterinya, membandingkan dengan dirjennya, bukan itu. Sekarang gini, 56M itu pantas nggak bandingkan dengan profil seharusnya jika Bapak RAT ini hanya sebagai ASN saja, ataukah ada
kasih nantinya. Tetapi kan bukan sekarang harusnya. Sebelum-sebelumnya apa sih katanya mencurigakan jangan hanya menjadi apa ya? Menjadi menjadi pernyataan-pernyataan di masyarakat saja. Kalau gitu Bu Lalu, Yenti kita coba KPK konfirmasi. ini apa dong fungsinya? Bu Yenti. Kan? Lah ini kalau terlalu lamban ya kalau memang KPK kekurangan SDM tidak bisa mendalami, dan padahal KPK kan kita percaya sebetulnya kan, ya kita kasihkan aja pada polisi, ya kan? Tapi Ya Bu kan? Yenti kita perlu konfirmasi juga rangkaian atau urutan dalam memeriksa kejanggalan dalam transaksi jenis tersebut ini seperti apa dan kira-kira akan memakan waktu berapa lama? Jangan-jangan akan dibutuhkan waktu lama enggak Bu? Nah begini, kalau dalam kasus sekarang ini berarti masuknya karena ini masuknya dari LHKPN, masuknya dari rekening yang mencurigakan. Artinya apa? Artinya masuknya dari dugaan indikasi ada TPPU gitu. Memang begitu. Jadi ini ada indikasi transaksi yang tidak wajar didalami. Apakah nanti akan bergulir pada diketemukan kejahatan asalnya apa tidak begitu. Jadi jangan KPK berpikir bahwa korupsinya dulu dilihat tuh. Tidak, kali ini bukan begitu. Kali ini pentingnya TPPU untuk korupsi ya. Ingat bahwa di dalam UNCAC kita di artikel 14 jelas-jelas disebutkan yang sudah kita ratifikasi, kita konvensi, kita adopsi dan kita ratifikasi dan sudah ada pengesahannya, disebutkan dalam artikel 14 ketika ada korupsi ada TPPU-nya, itu ada. Dan lagi kita sudah mempunyai undang-undang tindak pidana TPPU. Jadi memang harusnya segera dan jangan disampaikan bahwa jauh dari TPPU, ya nggak gitu dong cara memandangnya, justru masuknya dari TPPU. Apakah nanti dari curigaan TPPU ini akan berakhir pada ternyata ada kejahatan apa, begitu memang gitu. Baik Bu, itu kita akan lihat bagaimana kalau begitu ya. Kelanjutannya ini kita kawal bersama-sama agar proses ini bisa berjalan begitu dengan baik. Terima kasih Bu Yenti Garnasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Bu Yenti.